ngebahas kisahnya Sayyidah Khadijah bintu Khuwailid. Apa nih yang bisa kita ambil dari sejarah beliau? Ya mudah-mudahan bisa kita amalkan dan istilah anak zaman sekarang relate sama kehidupan kita sekalian. Ya semacam itu. Teman-teman sekalian yang saya muliakan, yang nomor satu tentang bagaimana berniat baik dalam kehidupan ini. Apa-apaan tuh niatnya mesti bagus. Kita tahu semuanya bahwa Sayyidah Khadijah adalah istri baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Bu, Kak, Dek, Sayyidah Khadijah itu adalah istri Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam yang pertama kali ketemu sama Nabi itu di saat Nabi masih bayi. Bayang gak sih? Calon suaminya ditengokin pas lahir. Aminah itu temenan sama Sayyidah Khadijah dan beberapa perempuan-perempuan lainnya. Di sana tuh orang nikah umur 13 gitu. Waktu itu, zaman itu. Ya, umur 11 tahun gitu. Umur 10 tahun tuh udah pernah nikah. Nah, jadi Aminah tuh adalah temennya Sayyidah Khadijah. Dan waktu itu teman-teman Sayyidah sekalian, Sayyidah Khadijah itu juga menengok ketika Aminah melahirkan anaknya. Nengok nih, ngelihat bayinya, tanpa tahu bahwa bayi yang dilihat adalah calon suaminya. Teman-teman sekalian, jadi Sayyidah Khadijah nengokin. Apa yang terpikir pada diri beliau ketika menengok anak ini? Sayyidah Khadijah tuh mikirnya, wah, anak ini sangat menyenangkan sekali. Andai saja saya lahir di masa-masa ini, sehingga saya bisa menemaninya bermain dan kami menghabiskan waktu bersama-sama. Jadi kan bisa main bareng gitu, sepantaran. Subhanallah, Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan mereka bermain bersama-sama di masa kecilnya, akan tetapi menjadikan keduanya bersama-sama di masa sesudah dewasanya. Bukan main ya, tapi sesuatu hal yang jauh lebih hebat daripada itu. Menjadi tonggak dalam Islam, menjadi pilar-pilar paling kuat dalam sejarah Islam kita ini. Teman-teman sekalian yang saya muliakan, itu Sayyidah Khadijah. Nah, kemudian di masa-masa Sayyidah Khadijah kecil, 9-10 tahunan wallahu a'lam, beliau tuh pernah bermimpi melihat ada cahaya terang sekali turun dari atas langit kayak semacam matahari gitu, kayak bulan gitu ya, tapi cahayanya sangat terang sekali, turun dari langit tuh ke kota Mekah, kemudian turun jatuh di pangkuannya. Kemudian cahaya yang turun di pangkuannya tersebut tersebar, teman-teman, meluas, berpenjar cahayanya itu sampai memenuhi seluruh lapisan bumi ini. Cahayanya itu sampai memutari seluruh bumi gitu. Besok paginya Sayyidah Khadijah datang kepada saudara sepupunya, tapi umurnya jauh banget sama beliau. Jadi ini punya saudara sepupu, istilah kata Sayyidah Khadijah umur 10 tahun, nah itu beliaunya umur 40 tahun gitu. Dia datang ke sana, namanya Waraqah bin Naufal. Ini teman-teman sekalian, Waraqah ini seorang ahli kitab, seorang yang baca kitab-kitab yang terdahulu dan orang pinter gitu. Dalam artian bukan orang pinter cenayang ya, bukan, tapi baca kitab-kitab. Zaman itu tuh orang bisa baca aja susah, jarang. Nah, orang bisa baca dan dia banyak membaca, terutamanya kitab-kitab yang terdahulu, lebih jarang lagi. Nah, ini kebetulannya, ya memang nggak ada yang kebetulan ya, Sayyidah Khadijah ini punya saudara sepupu orang yang seperti itu, seorang ahli kitab. Disamperin sama Sayyidah Khadijah, diceritain mimpinya. Senyum-senyum Waraqah ini, sepupunya ini, kemudian bilang, jika Khadijah, kalau kamu benar apa yang kamu ceritakan tadi ini, mungkin Khadijah, cahaya itu akan keluar dari rumahmu. Artinya apa, Paman? Yusyak an yub'ats nabi hadhil ummah. Sebentar lagi ini sudah waktunya terutus nabi untuk umat ini. Dan kalau kamu bermimpi seperti itu dan mimpimu benar, artinya nabi itu akan keluarnya dari dalam rumahmu. Artinya kamu akan menjadi istrinya Khadijah.
Sayyidah Khadijah senang, kira. Habis itu teman-teman saya sekalian, Sayyidah Khadijah pun mulai sering bermimpi, mulai sering berdoa, mulai sering berdoa, ya Allah, kalau Nabi itu diutuskan jadikan saya istrinya, gitu, sesuai dengan mimpi saya, ya Allah, jadikan mimpi itu nyata, ya Allah. Teman-teman saya sekalian, sampai kemudian ada masanya di mana teman-teman Sayyidah Khadijah mulai nikah. Cewek-cewek Mekah nih mulai nikah. Sayyidah Khadijah tawaf di Ka'bah, ibadah pada Allah Subhanahu wa taala, mengikuti ajarannya Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Teman-teman saya sekalian, Sayyidah Khadijah lagi tawaf, doanya, ya Allah, yang tadi itu, jadikanlah mimpiku nyata, ya Allah, jadikanlah aku istri dari Nabi tersebut, ya Allah. Habis selesai beliau tawaf, dia mau menuju kepada ada teman-temannya, beberapa teman-teman perempuannya lagi pada kumpul-kumpul gitu. Dia mau ke sana, kedengaran ada suara laki-laki tua yang dikenal sebagai seorang ahli kitab terkemuka pada masa tersebut, dari luar kota, lagi datang hari itu. Dia teriak-teriak, "Ya ma'asyaran nisa isma'in, perempuan-perempuan, dengerin saya nih. Ya nisa Quraisy isma'in, perempuan-perempuan Quraisy, dengerin saya. Yusyak an yub'ad nabi hadhil ummah, bentar lagi nih mau diutus nabinya umat ini. Man minkum turid an takun zaujatah falyatajahhaz." Siapa di antara kalian perempuan-perempuan yang pengen jadi istrinya, siap-siap aja. Cewek-cewek itu udah ketawa-ketawa. Kayaknya emang udah pikun. Gitu. Kecuali Sayyidah Khadijah. Sayyidah Khadijah begitu dengarnya, jadi beliau senyum. Kok kayak diijabah ya? Ya Allah, gitu. Pulanglah Sayyidah Khadijah dengan harapan kayaknya beneran nih. Ditungguin, ada yang lamar, kayak nggak ada tampang Nabi dah. Datang lamaran lagi, kayaknya enggak ya. Sampai akhirnya keluarganya memutuskan untuk menikahkannya dengan seorang laki-laki bernama Abu Halah. Teman-teman saya sekalian, nikah, dapat anak 2, kasih nama Halah sama Hindun. Ya, satu perempuan, satu laki-laki.